Cookies Banyumas ala aku. Ini tekstur setengah jadul, setengah ngebolu. Tapi tekstur bisa kamu ubah sesuai seleramu. Hai, jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Yuk, kita langsung ke pembuatan. Kemudian kita mengocok seperti biasa. Cuman ini nggak lama. Kalau lama nanti dia akan betul-betul teksturnya seperti bolu. Kita kocok gula. Gulanya 180 gram. Bersama kuning telur ya, 6, putih telurnya 2. Kuning telurnya 6, putih 2. Jadi ini aku pakai telur omega, jadi biar warnanya lebih cantik. Untuk telur bisa kalian kurangin, sesuaikan dengan target market kalian. Kita kocok di sini. Speed rendah aja dulu. Kocoknya sampai gula larut aja ya. Karena nanti yang lamanya kita manual agar teksturnya setengah jadul. Setelah seperti ini, gula sudah larut. Kemudian kita ganti manual ya, pakai tangan sambil kita masukkan nanti santannya sedikit-sedikit beserta terigunya sedikit-sedikit ya. Terigunya jangan lupa diayak nanti. Aku mulai mengayak terigu perlahan-lahan sambil dikasih selang-seling air santannya tadi sampai konsistensi adonan tuh bisa ditabok. Jadi santannya jangan dimasukkan semua ya teman-teman. Nanti di tahap akhir pada saat sebelum resting bareng ragi. Ini mulai kita tabok seperti ini. Posisi masih agak kental ya teman-teman. Yang penting aduknya vertikal, naik turun seperti ini. Kalau pakai timer kira-kira sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya. Jangan sampai adonan ngaret. Jadi ini harus tegak lurus ya, vertikal seperti ini. Kalau diaduk kalian harus bikin lebih encer lagi. Boleh pakai mesin kok, yang penting jangan kecepatan tinggi. Ya, di video tadi aku lupa di awal aku membuat biang dulu ya dari ragi setengah sendok teh, kemudian campur air ya, sama gula sama terigu 1 sendok makan. Kita bikin seperti tepung pisang goreng itu sampai nanti berbuih berbusa, kita biarkan baru kita ngadon ya. Jadi ragi itu dibentuk di awal aja. Ini konsistensi adonannya ketika masih kental ya teman-teman. Nah, ketika aku masuk ragi, habis masuk ragi tadi baru masukkan butter cairnya. Butter cairnya masukkannya setelah dingin ya, jangan masih panas. Aduknya perlahan aja, barulah kita resting nanti. Sambil nanti sesaat sebelum manggang kita lihat lagi konsistensi adonannya. Seandainya ini terlalu kental, karena ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini butuh air lebih banyak kalau untuk tekstur Banyumasannya. Jadi ini kan setengah jadul, setengah ngebolu. Kalau kalian bikin terlalu kental, nanti dia jadinya teksturnya bolu. Tapi kalau kalian bikin terlalu encer, jadinya nanti akan full jadul, kenyal. Jadi dia adonan encer itu untuk yang tekstur kenyal. Jadi ini setengahnya. Karena aku untuk resep aku ini Banyumasnya ini aku versinya setengah jadul, setengah ngebolu. Mungkin kalau terdapat perbedaan mohon dimaklumin, ini adalah versi aku, udah aku rebake ya. Kemudian kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat untuk berbeda aja. Ini cepat banget, ini sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam tergantung suhu daerah kalian masing-masing ya. Nah, jangan lupa kalian buang udaranya, barulah nanti dipanggang ya teman-teman. Buang udara, jangan sampai ini masih ada menggelembung-gelembung gini, busa-busa seperti ini, sampai betul-betul kembali encer seperti awal adonan sebelum difermentasi tadi. Kalau dirasa terlalu kental, nanti kalian coba aja satu panggang dulu, boleh tambahkan air ya teman-teman, daripada kalian keenceran. Kalau keenceran nanti susah kalian untuk manggangnya, nggak bisa lagi dibikin tekstur setengah jadul. Kemudian aku panaskan loyang seperti biasa. Ini aku pakai loyang teflon, jadi nggak perlu dioles margarin loyangnya. Kalau kalian pakai yang LKS 7 atau aluminium atau baja, kalian oles sama margarin ya, olesnya tipis-tipis aja. Ini sebagian aku kasih original, sebagian aku kasih pasta taro.
Perlu diperhatikan, panas loyang pukis ini nggak perlu api besar. Jadi di bawahnya panas martabak manis ya. Cukup punya ces gitu aja. Nggak usah terlalu kencang, jangan juga terlalu senyap ya. Yang pasti nggak di bawahnya martabak manis, cukup suhunya sedang cenderung kecil sampai matang. Jadi nggak usah main api kompor. Karena ini udah ada raginya ya teman-teman. Nah ini kalau yang belum terbiasa bisa dialasin plate biar nggak mudah gosong. Tapi kalau kalian udah terbiasa manggang nggak usah pakai alas plate. Ini aku nggak pakai alas plate walaupun loyang aku tipis banget. Untuk kalau suka lubang-lubang biarkan terbuka dulu, tapi kalau suka yang mulus permukaannya langsung tutup. Ini aku kebetulan bikin yang mulus dulu ya. Kalau pukis ini jarang gagal ya teman-teman. Kenapa? Karena pukis ini ada raginya. Yang agak susah itu kalau kalian bikin pukis yang gak ada raginya, yang hanya menggunakan soda kue atau baking powder. Kadang-kadang kalau panas loyangnya belum pas, gak ngembang maksimal. Jadi kalau pakai pukis yang cuma ragi dan soda kue seperti pukis Bangka, itu kalian nggak apa-apa naikin api kompor, permain api kompor sedikit supaya ngembang, karena soda kue itu bekerja pada saat terkena panas. Ini saatnya aku mau mengiris. Ini tunggu udah set irisnya ya, jangan lupa diolesin sama margarin pisaunya biar nggak lengket, biar nggak nempel ya. Nah biar lebih mudah nanti ketika dicopot. Jadi diiris dulu seperti ini, diseset, tapi pastikan udah set ya, udah kokoh ya. Kalau kalian set belum kokoh, lengket-lengket semua di pisau biasanya. Nah ini seperti ini, langsung kita angkat. Jadi lebih mudah teman-teman ya. Ini teksturnya itu seperti yang aku bilang di depan tadi, teksturnya ini setengah jadul, setengah ngebolu. Jadi enggak, untuk tekstur bisa kalian atur ya dari cara ngaduk dan penggunaan alat. Jadi kalau mau full bolu di hand mixer aja, pakai mesin aja sampai kental berjejak. Tapi kalau suka yang tipe jadul, banyakin ngaduk manual. Dan kalau jadul itu encer, kalau bolu itu kental. Oke teman-teman, mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.